hari ini? Sudah, Bu. Sudah ya. Bu Guru akan mengabsen dulu ya. Rizka, Hadir, Bu. Askia, Hadir. Rahma, Hadir. Aura, Ada, Bu. ya, Tian, Ada. ya. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Sebelum mulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama. Yuk Rizka dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 1, muatan pelajaran IPS dan bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Yang kedua, siswa melakukan wawancara untuk mencari informasi terkait kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dengan cermat. Yang ketiga, siswa dapat menjawab isi informasi teks terkait dengan macam-macam kata tanya dengan benar. Yang keempat, siswa menyusun kata tanya berdasarkan informasi dengan tepat. Coba sekarang kalian buka halaman 13. Di situ ada muatan pelajaran IPS. Kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, pada kehidupan sehari-hari kita tentu tidak terlepas dari kegiatan ekonomi. Kalian tahu nggak sih apa itu kegiatan ekonomi? Tahu nggak? Tidak. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi ini dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Indonesia itu kan negara kepulauan, dikaruniai sumber daya alam yang melimpah. Karunia ini sepantasnya kita harus menjaganya dan mensyukuri. Di Indonesia itu ada 7 bidang ekonomi. Yang pertama itu bidang agraris. Kalian tahu nggak apa itu agraris? Belum, Bu. Belum. Agraris itu kegiatan pertanian atau perkebunan. Kegiatan ini dapat menghasilkan bahan pangan. Contohnya apa? Menghasilkan apa? Perkebunan, pertanian. Menghasilkan apa? Beras. Padi. Padi nanti bisa diolah menjadi Beras. beras. Selain padi ada apa lagi? Perkebunan sama pertanian. Buah-buahan. Buah-buahan. Terus apa ya? Sayur-sayuran. Di sini ada yang suka makan sayur dan buah? Saya, Bu. Iya, pintar sekali. Makan sayur dan buah itu sangat sehat dan baik untuk kesehatan. Kedua, ada bidang peternakan. Bidang peternakan ini adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hewan yang diambil hasilnya itu ada apa aja? Yang kita makan, kita konsumsi sehari-hari. Daging ayam. Daging ayam, selain daging ayam ada apa lagi? Kambing, ya boleh kambing, sapi. Terus yang di air ada apa ya? Ikan, ada budidaya ikan lele, ikan bandeng, dan lain-lain. Nah, peternakan ini dibedakan menjadi 3. Ada peternakan hewan kecil dan peternakan hewan besar. Yang terakhir ada unggas. Hewan kecil itu misalnya ada kelinci, kambing, ayam. Itu termasuk peternakan hewan kecil. Yang kedua ada peternakan hewan besar. Misalnya itu apa hewan besar? Sapi, terus kerbau dan kuda. Terus yang peternakan unggas itu ada apa aja? Ayam, bebek, burung puyuh. Itu kan bisa dikonsumsi telurnya. Burung puyuhnya juga bisa dikonsumsi oleh manusia.
Dan yang ketiga ada bidang perekonomian perikanan. Secara umum ini, usaha perikanan ini dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Kalau perikanan darat, kalian tahu nggak itu apa perikanan darat? Tidak. Tidak. Perikanan darat ini usaha memelihara atau membudidayakan ikan di perairan darat. Jadi kayak di lahan kosong dibikin kolam untuk budidaya ikan. Itu namanya nanti jadi ikan air tawar. Contohnya ada lele, terus gurame, dan lain-lain. Dan yang kedua ini ada perikanan air laut. Perikanan air laut ini usaha menangkap ikan di pantai atau di laut, seperti nelayan mencari ikan di laut. Itu contohnya yang dicari itu ikan apa aja? Ikan tongkol. Ikan tongkol. Terus ada selain ikan tongkol apa? Cumi-cumi, ya. Yang keempat ada bidang pertambangan. Jika dilihat dari kondisi geologisnya, wilayah Indonesia itu mengandung banyak barang tambang. Pemanfaatan barang tambang dilakukan dengan bijak dan memperhatikan kelestariannya. Potensi barang tambang yang melimpah hendaknya dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat. Contohnya tuh di Papua ada apa? Pertambangan apa? Pertambangan emas. Di Kalimantan ada pertambangan batu bara, dan di tempat-tempat lain itu masih banyak lagi pertambangan. Dan yang kelima ini ada bidang kehutanan. Di hutan di Indonesia itu kan sangat banyak, fungsinya untuk menjadi tempat penyerapan air. Jika tidak ada hujan, tidak ada hutan. Kalau hujan terus, nanti itu tidak ada air yang diserap, nanti bisa longsor. Di gunung itu kalau nggak ada tumbuhannya itu bisa longsor. Yang kelima ada bidang kehutanan. Dahulu hutan Indonesia itu bagaikan hamparan karpet hijau yang dilihat dari udara. Hutan Indonesia berperan sangat penting sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna. Sementara dari segi lingkungan, hutan ini menjadi daerah resapan air hujan. Sayangnya saat ini hutan di Indonesia itu semakin tipis. Hal ini tidak lepas dari alih fungsi hutan untuk kawasan permukiman dan perkebunan. Kondisi ini dapat menyebabkan bencana banjir bandang dan tanah longsor. Contoh dari pemanfaatan yang ada di hutan, misalnya pohon, menanam pohon terus diolah menjadi apa? Menjadi kertas ini menjadi kebutuhan kita, kebutuhan murid untuk belajar, untuk menulis. Yang keenam ada bidang perdagangan. Apa itu perdagangan? Perdagangan itu jual beli barang atau jasa. Contohnya kalau jual beli barang itu ada apa aja? Warung ya, menjual kebutuhan pokok seperti sembako dan kebutuhan sehari-hari. Kalau semisal perdagangan jasa itu contohnya apa? Ojek, betul. Selain ojek ada apa lagi? Taksi. Ya, itu sama ya. Dan yang terakhir ini ada bidang perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Contoh dari produk perindustrian itu ada makanan, elektronik, pakaian, minuman, dan lain-lain. Contoh misal kalau otomotif hasilnya apa coba? Contoh industri apa? Otomotif. Contoh barang jadinya menjadi apa? Motor, mobil, betul. Nah, sekarang guru akan menunjukkan gambar. Kalian nanti mengidentifikasi ya, ini itu kegiatan
ekonomi dalam bidang apa ya? Iya, Bu. Yang pertama, ini gambar apa? Pohon. Pohon. Ini kegiatan ekonomi dalam bidang apa? Perhutanan. Perhutanan. Terus yang kedua ini ada gambar orang sedang membuat motor. Ini dalam bidang apa? Otomotif. Otomotif atau perindustrian. Dan yang ketiga ini ada gambar apa? Sapi. Ini kegiatan ekonomi dalam bidang apa? Peternakan, betul. Gambar selanjutnya ini juga bukti. Ini kegiatan ekonomi bidang apa? Perkebunan atau agraris. Terakhir, bukan terakhir ini. Lanjutannya ini gambar apa? Kegiatan ekonomi dalam bidang apa? Pertambangan. Selanjutnya ini gambar kegiatan ekonomi dalam bidang apa? Perikanan, betul. Perikanan tadi ada berapa? Ada 2 macam, perikanan air tawar dan air laut. Sekarang yang terakhir ini kegiatan bidang ekonomi apa? Perdagangan. Betul. Kalian sudah paham ya? Sudah, Bu. Kegiatan ekonomi di Indonesia ada berapa bidang? 7. 7 bidang. Nah, tugas yang minggu lalu sudah dikerjakan ya? Sudah. Minggu lalu kan Ibu sudah membuat kelompok untuk melakukan wawancara di tempat usaha yang ada di sekitar rumah kalian. Coba kelompoknya Mbak Rizka kemarin wawancara usaha apa? Pembuatan tempe kedelai. Nah, ya usaha yang dilakukan itu pembuatan tempe kedelai. Hasil dari jenis usaha yang dilakukan itu apa hasilnya? Tempe, Tahu. Ya betul. Itu termasuk bahan apa? Bahan makanan. Terus bahan baku yang diperlukan untuk melakukan jenis usaha tersebut itu apa saja, Mbak Rizka? kedelai, kertas bekas, daun pisang, tempat penyimpanan. Terus untuk selanjutnya pengetahuan dan keterampilan yang dilakukan untuk menjalankan usaha tersebut itu apa saja? Tidak ada keterampilan khusus dalam pembuatan tempe. Oh iya betul, berarti semua orang bisa melakukan ya. Kalau Mbak Rizka, kemarin Mbak Rizka belajar nggak cara melakukan membuat tempe? Belajar. Mbak Aura belajar? Iya. Menjadi tambah pengalaman ya kalian ya dengan melakukan wawancara di pabrik tempe. Terus kesulitan yang atau kendala yang dihadapi oleh usaha tersebut itu apa saja? Bahan baku kedelai yang mahal. Mencari daun pisang kadang susah, banyak pesaing. Ya, semua usaha itu banyak saing dan tantangan atau kendala yang akan dihadapi oleh pengusaha. Ya, sekarang kita akan lanjut belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia. Sekarang kalian buka halaman 15. Sudah, Bu. Di situ ada informasi teks terkait dengan berbagai macam tanda tanya. Di situ kan ada teks dengan judul Bukit Pengilon menikmati pesona pantai selatan dari padang rumput. Ibu bacakan dulu ya, nanti kalian lanjut membacakan ya. Bukit Pengilon terletak tepat di tepi pantai selatan. Berdasarkan catatan geologis, dahulu Bukit Pengilon ini merupakan bagian dari gunung api Purba Batur. Dari ketinggian bukit, wisatawan dapat menyaksikan gugusan pantai Gunung Kidul, seperti Pantai Wedi Ombo dan Pantai Watu. Kamu pun dapat melayangkan pandang ke laut lepas hingga batas cakrawala. Sementara pemandangan Bukit Pengilon sendiri didominasi oleh padang rumput hijau yang menyegarkan mata.
sekali diselingi area perladangan warga. Beberapa tempat duduk sudah disediakan sebagai tempat beristirahat sejenak maupun untuk lokasi foto-foto. Untuk paragraf kedua, coba Mbak Aura lanjutkan dibaca. Kemah di Bukit Pengilon merupakan salah satu cara terbaik untuk menikmati pesona bukit ini. Namun, kamu harus berhati-hati sebab anginnya ternyata cukup kencang. Berkemah di tempat ini akan memberikan sensasi yang berbeda, sebab kamu bisa menyaksikan matahari terbit di kala fajar dan matahari tenggelam di kala senja. Ya, untuk paragraf selanjutnya siapa yang mau membaca lagi? Ya, coba Mbak Rizka dibaca. Ada dua rute yang bisa diambil untuk mencapai lokasi Bukit Pengilon. Yang pertama adalah melalui pantai Wediongo, yang kedua melalui pantai Siung. Baik dari pantai Siung maupun dari pantai Wediongo, wisatawan harus berjalan kaki menyusuri perbukitan di pinggir pantai dengan pemandangan yang indah. Jika memilih rute pantai Siung, maka harus naik ke atas bukit Wediongo yang menyimpan air terjun kala musim hujan sebelum tiba di Bukit Pengilon. Sementara jika memilih lewat pantai Wediongo, maka harus memutar melewati pantai Watulungu, berjalan terus ke barat dan nantinya akan tiba di Bukit Pengilon. Ya, sudah selesai ya teks bacaannya. Coba sekarang kalian pahami teks tersebut dan membuat satu pertanyaan. Kalau sudah membuat satu pertanyaan, nanti pertanyaan itu ditukar dengan teman sebelahmu. Nanti teman sebelahmu menjawab pertanyaan tersebut. Ya, coba sekarang Ibu beri waktu 3 menit untuk membuat pertanyaan. Sudah ya? Sudah. Coba pertanyaan kalian ditukar dengan teman sebelah. Sudah. Pertanyaan Mbak Rizka coba dibaca. 1. Di mana letak Bukit Pengilon? Pertanyaan Mbak Rizka kan ada di Mbak Aura. Silakan Mbak Aura dibaca pertanyaannya Mbak Rizka. Di mana letak Bukit Pengilon? Jawabannya di tepi pantai selatan. Ya, di tepi pantai selatan. Coba sekarang Mbak Rizka jawab pertanyaan dari Mbak Aura. Apa saja pantai yang ada di sekitar Bukit Pengilon? Jawabannya adalah Pantai Gunung Kidul, Wediongo, dan Watu Tumbang. Ya, Watu Lumbung bukan Watu Tumbang. Nah, tadi kita sudah belajar tentang apa saja perekonomian yang ada di Indonesia dan kalimat tanya, informasi teks dengan berbagai macam kata tanya. Nah, tadi yang bidang ekonomi di Indonesia itu ada berapa bidang ekonomi? 7. Yang pertama ada bidang apa? Bidang agraris. Yang kedua bidang peternakan. Yang ketiga bidang perikanan. Selanjutnya Bidang pertambangan. terus Bidang kehutanan. ya. Bidang perdagangan. Dan bidang perindustrian. Ya, betul. Sudah paham semua ya? Berhubung waktunya sudah selesai, mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pembelajaran dari Ibu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tetap jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa sering memakai masker dan selalu cuci